Buat kalian semuanya yang sedang mencari token dengan utility yang kuat ya, atau best project yang nyata ya, saya saranin kalian adopsi kedua token ini ya, KLG token ya, dan BCL token. Best project dari kedua token ini adalah Pulau Katanglingga. Developer dari kedua token ini atau dari kedua project ini adalah owner langsung dari Pulau Katanglingga, teman-teman. Kedua proyek ini juga didukung langsung oleh pejabat-pejabat dan orang terkenal di Indonesia, teman. Salah satu dari token ini, teman-teman, sudah bisa di staking dengan APY yang tinggi ya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan join, teman-teman, link di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi saya mau bikin kayak highlight aja teman-teman ya. Jadi beritanya cukup ini ya, cukup bikin emosi ya. Padahal laporan CPI ya, laporan kenaikan suku bunga itu baik-baik saja kemarin teman-teman, tapi kok market masih seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin bukan cuma saya juga nih yang bertanya ya, tapi teman-teman juga ya. Mungkin panic attack ya, seperti biasa panic attack masih berlangsung ya. Karena di sini pun Bitcoin ya, kalau kita lihat masih nyungsep gitu loh ya, masih nyungsep. Dan otomatis ya, kalau yang lain nyungsep ya dia nungging, yang lain pasti nungging kalau Bitcoin nyungsep. Oke, tapi ya enggak bagi para holder. Kalau holder mah biasa aja. Biasanya gitu sih yang saya tahu ya, kalau sudah menghold, yang penting yang ditahan atau yang di hold itu koin yang punya use case yang bagus ya pasti aman-aman saja ya. Siapa sih yang nggak pernah turun? Oke, kita bahas ada 3 artikel di sini ya, tapi saya mau jadiin satu teman-teman, karena di sini Kongres Amerika Serikat mengadakan sidang komite bersama pertama tentang legislasi kripto ya. Di sini beritanya sudah ada ya. Jadi dua komite di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dia mengadakan sidang bersama pertamanya ya, yang terkait dengan kripto, dan pada hari Rabu ya. Di sini berusaha untuk mengukir jalan ke depan untuk undang-undang tentang aset digital ya. Ini agak sedikit menakutkan sih ya kalau sudah berbicara undang-undang. Tapi sekali lagi ya, enaknya kripto itu decentralized teman-teman ya. Jadi orang hanya bisa membuat undang-undang tetapi tidak bisa merubah sistemnya, yaitu blockchain ya. Oke, tahap awal sidang terbukti agresif ya, dengan beberapa Demokrat mempertanyakan apakah undang-undang khusus kripto harus ditandatangani sama sekali. Di sini fokus membuat hukum ya. Sidang yang diadakan oleh House Financial Service Committee atau HFSC ya, dan House Agriculture Committee ya. Masa depan aset digital ya judulnya, mengukur kesenjangan regulasi di pasar aset digital. Tapi kesimpulan di sini teman-teman seperti biasa hanya rapat ya. Tapi ada inti untuk masa depan kripto di Amerika Serikat nih teman-teman ya, karena ada quote di sini ya dari rapat ini. Crypto Bros menghasilkan uang secara harfiah dengan menghasilkan uang, dan mereka telah menghasilkan lebih dari $1 triliun ya, kata Sherman dalam sidang terpisah pada hari Rabu. Mereka akan menuduh pemerintah Amerika Serikat menghasilkan uang begitu saja. Mungkin ya, tapi kami adalah pemerintah Amerika Serikat ya. Amerika Serikat mah bebas teman-teman ya. Jadi si Sherman ini dia mengatakan ya, Amerika Serikat kan bebas ya. Dia bank dunia. Dia bisa mencetak uang dan membelikan kripto. Kira-kira kasarnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ya rapat yang berjalan biasa, tapi yang menurut saya menarik teman-teman, pengumuman IHK ya, Amerika Serikat hari ini Bitcoin mendatar ya dalam antisipasi ya. Kita lihat di sini teman-teman ya. Padahal pengumuman ini sebenarnya bagus teman-teman ya. Tapi harga Bitcoin itu nggak kemana-mana gitu loh. Buktinya ngelompatnya nggak jauh, bahkan ya kita lihat sendiri ya teman-teman ya, bahkan menurun teman-teman. Ini pun turun hampir 3% ya. Tetapi dengan CPI ini, dengan pengumuman CPI ini teman-teman, minimal ada kejelasan lah ya teman-teman. Oke, di sini Bitcoin tetap berada di sekitar 27.500 selama beberapa hari terakhir, tapi itu kemungkinan akan berubah ya hari ini karena Amerika Serikat akan mengumumkan angka CPI untuk bulan April ya. Sudah diumumkan ya, masih gini-gini teman-teman ya. Oke, dan di artikel ketiga juga hampir sama juga ya, menarik tapi nggak naik. Karena kita tahu ya, kalau CPI turun otomatis suku bunga juga turun teman-teman ya. Karena ngapain naikin suku bunga kalau CPI-nya sudah turun ya, kira-kira gitu. Tapi sekali lagi nggak terjadi apa-apa teman-teman ya. Di sini kita bahas ini sedikit ya teman-teman ya. Bitcoin stall ya di harga 27.500 ya.
Bitcoin memulai peningkatan yang mengesankan pada akhir minggu lalu yang mencapai puncaknya mendekati 30.000 dolar ya pada Sabtu pagi. Penolakan berikutnya bagaimanapun ya mendorong aset ke selatan atau sideway ya dengan mendapati dirinya tergelincir dan di bawah 29.000 arah turun ya. Dan di artikel ketiga, teman-teman di sini Bitcoin melonjak di atas 28.000 karena inflasi April Amerika Serikat lebih rendah dari yang diharapkan. Ya ini baru saja teman-teman. Tapi dengan fakta kalian bisa lihat ya orang menggunakan momen pengumuman itu ya pengumuman yang tadi untuk take profit. Jadi sempat naik Bitcoin tapi ya kita lihat kenyataan di posisi sekarang masih di 27.449 ya bahkan turun 2,52% ya dari selesai pengumuman semalam. Jadi ya namanya kripto ya buy news ya. Di sini setelah beberapa hari gagal menghasilkan pergerakan substansial ya di kedua arah, Bitcoin akhirnya mengalami beberapa volatilitas setelah Amerika Serikat mengumumkan data CPI untuk bulan April. Estimasi umum menyarankan 5% tahun ke tahun ya. CPI dan 5,5% untuk CPI inti ya. Semua ada beberapa poin di sini teman-teman. Semua mata di Amerika Serikat dalam beberapa minggu terakhir terfokus pada anggaran fiskal 2024 serta utang negara ya. Angka IHK untuk bulan April juga menjadi perhatian utama pada hari Rabu menjelang pengumuman Departemen Tenaga Kerja ya. Estimasi indeks harga konsumen atau CPI teman-teman bulan lalu mencapai 5% pada kenyataannya kenaikan tahunan sedikit lebih rendah sebesar 4,9%. Nah, poin ketiga ini juga merupakan penurunan bulanan ya dibandingkan dengan angka bulan Maret ketika CPI mencapai 5%. IHK inti ya teman-teman tidak termasuk ini IHK ini translate teman-teman ya ini CPI IHK ya. Yang tidak termasuk sektor yang lebih bergejolak seperti makanan dan energi memenuhi ekspektasi dengan kenaikan 5,5% ya year over year atau tahun ke tahun ya. Bitcoin bereaksi dengan lonjakan harga langsung 27.500 ke grafik tertinggi multi harian atau di ATH harian ya teman-teman sempat ke 28.000 tapi langsung koreksi teman-teman ya karena para investor tetap menggunakan momen ya. Jadi belum ada yang signifikan terjadi ya ketika pengumuman baik ini ya. Tetapi ya mungkin teman-teman masih ingat beberapa perusahaan yang collab ya masih punya banyak Bitcoin ya dan MTGOX teman-teman kalian masih ingat ya exchange yang runtuh itu dia kan sekarang sedang mengembalikan aset ya aset-aset yang pernah ditipu mereka ya bukan ditipu jadi MTGOX ini exchange Bitcoin di sekitar tahun 2020 di sekitar tahun 2013 2014 kan collab nih ceritanya collab karena dihack waktu itu ya dihack besar-besaran ya kalau nggak salah dari Jepang ya waktu dihack teman-teman mereka mengajukan perlindungan kalau mereka ini sedang bangkrut ya kira-kira seperti itu tapi dengan catatan harus mengganti aset yang aset nasabah atau aset investor. Nah mereka sedang mengembalikan saat ini di 2023 ini sudah ada beberapa investor lama mereka yang kehilangan uang di situ mereka balikin Bitcoinnya ya. Dan seperti biasa teman-teman ya ketika dibalikin ya otomatis orang menjual karena harga tinggi saat ini. Bayangin waktu itu berapa Bitcoin yang dia punya dengan ribuan dolar ya dengan ribuan dolar dia bisa punya banyak Bitcoin. Sekarang kalau dikembaliin teman-teman itu pasti tinggi ya otomatis mereka mungkin mereka sedang melakukan aksi jual ya. Menurut saya seperti itu karena apalagi nih alasannya penurunan dari Bitcoin. Sekarang pengumuman CPI ya kenaikan suku bunga rendah ya tapi ya harga anjlok gitu loh. Banyak yang menjual. Kemungkinan besar menurut saya pribadi yaitu dari investor MTGOX ya. Oke, menurut kalian seperti apa? Boleh drop komen. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus.